Sahabat LC, sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini agar sahabat semua tidak ketinggalan video-video terbaru dari LC. Dan share video ini agar sahabat semua bisa mendapatkan manfaat dan keberkahan dari video ini. Dan jangan lupa follow akun Instagram LC di @lcmedia.id dan Facebook Lembaga Studi Islam. Terima kasih atas dukungannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak akan mundur walaupun hanya selangkah. Rasul mulia sebagai pedoman, Quran dan Sunnah sebagai jalan hidup kami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bisanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Salah satu rukun iman yang wajib kita imani adalah beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala adalah meyakini bahwa segala sesuatu yang terjadi di alam semesta ini sesuai dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terjadi di alam semesta ini tidak ada yang luput dari pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Semua terjadi dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan apa yang terjadi di alam semesta ini semuanya telah tertulis di Lauh Mahfuz 50.000 tahun sebelum manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semua yang ada di alam semesta ini itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, wajibnya beriman kepada takdir ini disebutkan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Begitu juga di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyak sekali ayat-ayat yang menyebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala yang telah menentukan takdir setiap makhluknya. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Furqan ayat kedua. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzi lahu mulkus samawati wal ard wa lam yattakhidh walada wa lam yakul lahu syarikun fil mulk wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira." Yang artinya Allah lah yang memiliki kerajaan langit dan bumi. Jadi seluruh langit dan bumi serta segala isinya dan apa yang ada di antara keduanya ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Wa lam yattakhidh lahu walada. Dan Allah Subhanahu wa taala sekali-kali tidak mempunyai anak dan tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala dalam kekuasaannya. Wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Dan Allah Subhanahu wa taala menciptakan segala sesuatu. Dan Allah menetapkan takdir segala sesuatu dengan serapih-rapihnya. Jadi di sini disebutkan bahwa Allah lah yang maha menciptakan. Dan Allah lah yang telah menetapkan takdir segala sesuatu yang telah diciptakan Allah Subhanahu wa taala dengan serapih-rapihnya penentuan. Semisal dengan ayat ini masih banyak lagi ayat-ayat yang lain. Oleh karena itu wajib bagi kita sebagai seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala untuk beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala.
Selain Al-Quran, Nabi SAW juga telah menjelaskan ya, bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan takdir setiap makhluknya. Ya, di dalam sabda beliau, ya, Nabi SAW bersabda, wa'lam annal ummah lau ijtama'at ala ayyan fa'uka bisyai'in lam yanfa'uka illa bisyai'in qad katabahullahu laka wa in ijtama'u ala ayyadurruka bisyai'in lam yadurruka illa bisyai'in qad katabahullahu alaika rufi'atil aqlam wajafati suhub. Ya, ini prinsip yang sangat penting sekali bagi kita, ya, seorang yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ketahuilah sesungguhnya jika umat manusia berkumpul untuk memberikan suatu manfaat kepadamu, maka mereka tidak akan dapat memberikan manfaat sedikit pun kecuali apa yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala tetapkan bagimu. Dan jika mereka berkumpul, ya, untuk mencelakakanmu, niscaya mereka tidak akan dapat mencelakakanmu kecuali apa yang telah Allah tetapkan bagimu. Ya. Pena telah diangkat dan lembaran telah kering. Hadis riwayat Tirmizi. Ya. Nah, di dalam hadis yang lain, Nabi SAW juga bersabda, wa'lam annama akhta'aka lam yakun liyusibaka wa ma asabaka lam yakun liyukhti'aka. Ketahuilah bahwa apa yang ditakdirkan tidak menimpamu, maka itu tidak akan menimpamu. Dan apa yang ditakdirkan menimpamu pasti tidak akan luput darimu. Ya. Jadi iman kepada takdir, ya, ini merupakan kewajiban bagi setiap mukmin. Ya. Kenapa? Karena memang akal yang sehat mengatakan bahwa, ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pencipta alam semesta ini, ya, Dialah yang maha mengatur, Dia yang maha menentukan, Dia yang maha kuasa, ya, atas segala sesuatu. Dengan kekuasaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatur makhluknya, ya, dengan serapi-rapihnya. Ya, jadi tidak mungkin sesuatu ini terjadi, tidak mungkin sesuatu itu ada kecuali diadakan dan diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi semua yang terjadi ini terjadi sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, seorang yang mengaku beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka imannya tidak akan sah kecuali jika ia beriman kepada 4 rukun takdir. Ini sebagaimana yang dikatakan oleh para ulama. Ya. Rukun iman kepada takdir yang pertama adalah meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala maha mengetahui segala sesuatu. Salah satu nama Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Al-Alim, yang maha mengetahui. Ya. Nah, ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala ini tidak pernah didahului oleh kejahilan. Ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui segala sesuatu. Mengetahui apa yang akan terjadi, mengetahui apa yang sedang terjadi, dan juga maha mengetahui apa yang sudah terjadi. Ya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga maha mengetahui apa-apa yang tidak akan terjadi. Ya. Dan Allah maha mengetahui bagaimana terjadinya seandainya hal tersebut tidak terjadi. Ya. Nah, banyak sekali dalil-dalil Al-Quran maupun hadis Nabi SAW tentang rukun takdir yang pertama ini, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala maha mengetahui segala sesuatu.
Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman ya di dalam surat Al-Baqarah ayat 231. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wattaqullah wa'lamu annallaha bikulli syai'in alim." Ya, bertakwalah kalian kepada Allah dan ketahuilah sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui atas segala sesuatu. Ya. Jadi tidak ada sesuatu pun di makhluk ini yang tidak diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sesuatu pun yang terjadi di alam semesta ini yang tidak diilmui oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, tentunya segala sesuatu ya yang dilakukan berdasarkan ilmu ini pasti akan benar. Segala sesuatu yang dilakukan dengan ilmu pasti tepat. Ya, segala sesuatu yang dilakukan dengan ilmu tidak akan salah dan tidak akan tersesat. Dan itulah Allah Subhanahu wa taala. Ya, Rabb semesta alam yang Maha mengetahui segala sesuatu. Ini rukun iman kepada takdir yang pertama. Ya. Kemudian rukun iman kepada takdir yang kedua adalah meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menulis segala sesuatu yang akan terjadi di Lauh Mahfuz. Ya. Allah Subhanahu wa taala ya berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-Hajj ayat 70. Ya. Alam ta'lam annallaha ya'lamu ma fis samawati wal ardh. Inna dzalika fi kitab, inna dzalika 'alallah yasir. Tidakkah engkau ketahui bahwa Allah mengetahui segala apa yang ada di langit dan di bumi? Sungguh, ya, hal itu terdapat dalam Lauhul Mahfuz. Ya, semua yang demikian itu sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menetapkan dua hal. Yang pertama adalah penetapan akan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, penetapan tentang penulisan segala apa yang akan terjadi di Lauhul Mahfuz. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menulis takdir setiap makhluknya 50.000 tahun ya sebelum penciptaan langit dan bumi. Dan inilah yang harus kita yakini sebagai seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian rukun iman kepada takdir yang ketiga. Ya. Yaitu meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha menghendaki. Apa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki pasti terjadi. Ya. Jadi tidak ada sesuatu pun yang terjadi ini di luar kehendak Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Allah kehendaki terjadi, maka akan terjadi. Apa yang Allah tidak kehendaki terjadi, maka hal itu tidak akan terjadi. Ya. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat At-Takwir ya, ayat 29. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Ya, kalian tidak akan menghendaki kecuali apabila dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini adalah rukun iman kepada takdir yang ketiga, yaitu meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala ya Maha menghendaki segala sesuatu. Ya, tidak ada yang luput dari kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kemudian rukun takdir yang keempat, yaitu meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala pencipta segala sesuatu. Ya. Tidak ada sesuatu pun ya di antara makhluk yang ada di alam semesta ini ya yang bukan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Termasuk manusia, ya, malaikat, jin, tumbuhan, ya, binatang dan lain sebagainya. Semua itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, termasuk kehendak manusia, keinginan manusia dan amal perbuatan manusia.
ini juga ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kehendak manusia adalah makhluk dan amal perbuatan manusia pun makhluk. Ya. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Az-Zumar ayat 62, Allahu khaliqu kulli syai'in wa huwa ala kulli syai'in wakil. Allah lah yang telah menciptakan segala sesuatu dan Allah yang menanggung segala sesuatu. Ya. Di sini dikatakan kulla syai', segala sesuatu, ya. Jadi setiap makhluk ini merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, setiap ya orang yang beriman kepada 4 rukun takdir ini, maka dia telah beriman kepada takdir. Ya. Namun jika dia tidak mengimani salah satunya atau bahkan keempatnya, maka dia belum dikatakan beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, berdasarkan 4 rukun takdir yang telah kita sebutkan tadi, maka kita meyakini bahwa segala sesuatu ini telah ditentukan, ya, sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ya setiap penghuni surga seluruhnya ini telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga penghuni neraka telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan apa yang Allah tentukan ini tentunya sesuai dengan ilmu yang Allah Subhanahu wa taala miliki. Ya. Bukan atas kezaliman, ya, namun atas dasar ilmu Allah Subhanahu wa taala yang maha luas. Gitu ya. Nah, kemudian ya, perlu kita pahami bahwa Allah Subhanahu wa taala maha menghendaki segala sesuatu. Nah, ini bukan menafikan ya bahwa manusia itu tidak memiliki kehendak, ya. Manusia diberikan kehendak oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kehendak yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini, ya, dengannya mereka beramal. Ya. Namun perlu dipahami bahwa kehendak manusia ini pun ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan kehendak manusia ini tercipta sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu ya. Jadi amal manusia yang dikerjakan dengan kehendak sendirinya dan hasil dari amal itu pun adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Jadi amalnya adalah ciptaan Allah, gitu ya. Dan juga hasilnya adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala, ya. Namun yang dikatakan kehendak manusia dan dia beramal dengan kehendak itu, maka si manusia itu yang akan bertanggung jawab atas apa yang ia lakukan. Ya. Kenapa? Karena manusia ini telah diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan pilihan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, untuk memilih yang baik ataupun yang buruk, ya. Ketika dia memilih yang baik, ya, maka ada balasan pahala, balasan kebaikan. Ketika dia memilih keburukan, memilih kemaksiatan, maka di situ pun ada, ya, ada balasan kemaksiatan, balasan, ya, keburukan, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna hadhihi tadhkirah faman syaa'a attakhadha ila rabbih sabila." Ya, sesungguhnya ini adalah peringatan. Ya, barang siapa yang berkehendak mengambil jalan Rabb-nya atau jalan petunjuknya. Ya, di sini dikatakan, ya, bahwa Al-Qur'an adalah peringatan bagi siapa saja yang berkehendak, ya, mengambil jalan petunjuk Rabb-nya. Ya. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur." Jadi barang siapa yang berkehendak untuk beriman, maka berimanlah. Barang siapa yang berkehendak untuk kufur, maka ya kufurlah ia. Jadi artinya manusia ini diberikan kehendak, diberikan pilihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi apa yang ia kehendaki ini adalah tanggung jawabnya masing-masing, ya.
Kemudian kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Tentu ya apa yang telah dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala ini bukan atas kezaliman Allah Subhanahu wa taala. Sekali-kali Allah tidak berbuat zalim kepada manusia. Gitu ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dzalika bima qaddamat aydikum wa annallaha laisa bizallamil lil abid." Ya. Apa yang terjadi ini adalah perbuatan kalian sendiri. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menzalimi hamba-hambanya. Ya. Maka dari itu, ya, kehendak yang Allah telah berikan kepada kita, ya, ini harus sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki di dalam syariatnya. Ya, Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan syariatnya. Ya, Allah telah menurunkan kitabnya. Allah telah mengutus rasulnya. Allah telah memberikan akal kepada kita untuk ya mengetahui mana yang baik, mana yang buruk. Nah, kehendak kita harus diarahkan sesuai dengan ya apa yang Allah kehendaki di dalam kitabnya, di dalam Al-Quran. Apa yang Allah kehendaki berdasarkan petunjuk dari rasulnya. Apa yang dikehendaki berdasarkan akal yang sehat. Ya. Karena setiap manusia bertanggung jawab atas perbuatannya masing-masing. Ya. Nah, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Kita wajib ya meyakini bahwa sesungguhnya takdir ini adalah rahasia Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak ada satupun makhluk yang mengetahui ya apa yang ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala atas makhluknya. Ya, di balik setiap takdir Allah ini ada rahasia besar. Ada hikmah yang sangat tinggi sekali, yang sangat mulia sekali. Ya. Nah, hikmah ini yang tidak bisa dijangkau oleh manusia. Ya. Kewajiban kita adalah berusaha ya mendapatkan yang terbaik. Kewajiban kita adalah optimis, ya, tidak boleh pesimis. Tidak boleh bagi kita berputus asa. Ya. Tidak boleh bagi kita ya memilih jalan yang tidak baik, yang tidak benar. Ya. Nah, ini adalah ajaran Islam. Ya, kita selalu diperintahkan untuk berprasangka baik ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sehingga dengan demikian kita akan mengambil sebab-sebab agar kita selalu mendapatkan kebaikan. Ya, dan ini termasuk amalan hati. Ya. Dan karena ini adalah rahasia Allah Subhanahu wa taala, maka kita tidak boleh mempertanyakan hal-hal gaib yang tidak dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ya hanya boleh ya menggali apa-apa yang telah dikabarkan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, di dalam hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Ya, karena memang akal manusia itu tidak bisa menjangkau ya perkara-perkara gaib yang hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk di dalamnya ya perkara takdir. Gitu ya. Karena memang ilmu itu ada dua. Ya, ada ilmu ya yang dilarang kita untuk mencarinya, yaitu ilmu gaib, termasuk ilmu tentang ya takdir. Kemudian yang kedua adalah ilmu yang diperintahkan kita untuk mencarinya. Ya. Ya, di dalam Al-Qur'an surat Hud ayat 46 ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala ya nuhu innahu laisa min ahlik. Innahu amalun ghairu sholih fala tas'alni ma laisa laka bihi ilm. Inni a'izuka an takuna minal jahilin. Wahai Nuh, sesungguhnya anakmu bukanlah termasuk keluargamu. Ya, sesungguhnya ia adalah amal buruk. Maka janganlah engkau menanyakan kepadaku sesuatu yang tidak engkau ketahui. Ya, aku mengingatkan agar engkau tidak termasuk orang-orang yang bodoh. Ya, sama-sama kita ketahui bahwa anak Nabi Nuh alaihissalam ini termasuk
yang dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan saat itu Nabi Nuh ya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala ya untuk menyelamatkan anaknya. Namun ada hikmah yang besar tentunya di balik semua ini. Ya, sehingga Allah Subhanahu wa taala melarang Nabi Nuh alaihissalam ya untuk bertanya tentang perkara gaib yang hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui hikmahnya. Gitu ya. Kemudian ada ilmu yang kita diperintahkan untuk mencarinya. Itu ilmu-ilmu yang Allah Subhanahu wa taala kabarkan di dalam Al-Qur'an, di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Gitu ya. Di dalam Al-Qur'an surat An-Nahl ayat 43, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun." Ya, bertanyalah kalian kepada ahli ilmu bila kalian tidak mengetahuinya. Gitu ya. Jadi jelaslah kewajiban kita hanyalah beriman sebatas kabar-kabar wahyu. Ya, dan tidak ya mencari tahu tentang apa yang tidak ya kita ketahui. Ya, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya tentunya ya iman kepada takdir ini membuahkan banyak sekali kebaikan bagi kita. Ya. Nah, di antara buah dari iman kepada takdir ini adalah ya ini akan menumbuhkan ya peribadahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya peribadahan. Gitu ya. Karena dengan beriman kepada takdir kita akan selalu optimis ya. Kita optimis bahwa kita termasuk di antara hamba-hamba yang dimasukkan Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga, sehingga kita mencari sebab untuk bisa masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala dengan penuh keikhlasan. Ya. Kemudian yang selanjutnya adalah akan memperkuat tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala maha kuasa atas segala sesuatu, ya, maka kita menyerahkan urusan kita seluruhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Berusaha dengan sebaik mungkin dan juga berdoa dengan doa terbaik kita, ya. Kemudian yang selanjutnya adalah menumbuhkan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mudah-mudahan ya Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua termasuk di antara hambanya yang ridho ya kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan kita termasuk di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang ditetapkan takdirnya oleh Allah dengan takdir yang baik. Ya. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak akan mundur walaupun hanya selangkah. Rasul mulia sebagai pedoman, Quran dan Sunnah sebagai jalan hidup kami.